Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Di kesempatan kali ini kita akan bahas huruf jar dan makna dari huruf jar. Ya, kita akan bahas huruf jar dan makna huruf jar itu. Mohon perhatikan baik-baik karena sering ada pertanyaan dari kita semua tentang makna huruf jar bagaimana gitu ya. Maka kita bahas biar kita semua paham makna huruf jar. Pertama yang harus kita ketahui bahasanya ada isim majrur dengan huruf jar. Isimnya majrur karena didorong oleh huruf jar. Isim dimajrurkan apabila terletak setelah salah satu dari huruf jar. Huruf jar tersebut adalah, berarti kan ada banyak huruf jar ya. Ada min, ila, hatta, fi, an, ala, ba, la, kaf, wawul qasam, ta'ul qasam, rubba, mud, mundu, khala, ada, hasya. Ini semua huruf jar. Min, ila, hatta, fi, an, ala, bala, kaf, wawul qasam, ta'ul qasam, rubba, mud, mundu, khala, ada, hasya. Kita lihat contohnya. Sirtu minal manzili ilal hadiqati. Aku berjalan dari rumah ke kebun. Al-manzil sini isim majrur. Penyebab majrurnya karena diduri huruf jar min. Tanda jarnya dengan kasroh tentu. Kemudian al-hadiqati juga isim majrur. Kenapa majrur? Disebabkan di huruf jar ila. Tanda jarnya dengan kasroh. Nah, ini penjelasan singkat pengaruh dari huruf jar. Jadi sekarang fokus kita ini. Berikut ini penjelasan ringkas bagi penggunaan masing-masing huruf jar. Atau kita katakan ini penjelasan singkat tentang makna dari huruf jar. Perhatikan. Pertama min. Min digunakan untuk permulaan. Perhatikan, permulaan. Atau sebagian. Tunjukkan sebagian. Bisa digunakan untuk permulaan, mulai gitu ya. Atau tunjukkan sebagian. Tunjukkan makna sebagian. Kita lihat contohnya. Kharajtu minal manzili. Aku keluar dari rumah. Jadi keluarnya dimulai permulaannya dari rumah. Maka min ini apa? Menunjukkan permulaan. Permulaan keluarnya dari rumah. Untuk permulaan. Contoh anfaktu, contoh lagi anfaktu min nukudi. Aku menginfakkan min nukudi. Di sini min maknanya adalah sebagian. Aku menginfakkan sebagian uangku. Tentu sebagian. Jadi min bisa untuk permulaan, bisa untuk sebagian. Kemudian berikutnya, ada huruf jar ila. Kalau huruf jar ila
maknanya apa? Menunjukkan kepada berakhirnya suatu tujuan. Ila itu akhir. Sampai akhir tujuan atau sebelum tujuan juga bisa. Tapi sampai akhir. Beda dengan min. Kalau min permulaan, kalau ila akhirnya. Kita lihat contohnya. Sirtul barihata. Aku berjalan tadi malam. Ila akhiril lail. Sampai akhir malam. Jadi menunjukkan akhir. Sampai akhir malam. Au ila nisfi atau sampai pertengahan malam. Ila di sini menunjukkan apa? Akhir gitu ya. Kemudian lagi huruf jar yang berikutnya ada hatta. Perhatikan tentang hatta baik-baik, jangan salah paham. Hatta ini punya makna banyak. Hatta, lihat. Apabila masuk ke fi'il mudhari' maka dia huruf nasab. Berarti bukan huruf jar. Hatta ini kalau ketemu fi'il mudhari' nanti hattanya bukan huruf jar. Tapi apa? Huruf nasab, huruf penasab. Huruf penasab. Kata yang masuk ke fi'il mudhari' itu huruf penasab. Kemudian hatta menjadi huruf athof. Hatta menjadi huruf jar apabila masuk ke isim. Berarti kalau ketemu dengan isim ada dua kemungkinan. Bisa huruf athof, bisa huruf jar. Diperhatikan, kalau hatta ini menunjukkan kepada akhir suatu tujuan, maka dia huruf jar. Hatta kalau menunjukkan kepada akhir dari suatu tujuan, maka dia huruf jar. Kalau huruf athof itu kan menunjukkan kebersamaan. Gitu ya. Tapi kalau dia menunjukkan kepada berakhirnya suatu tujuan, maka dia huruf jar. Kita lihat contohnya aja. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pertama, hatta sini masuk ke isim. Berarti bukan huruf nasab. Kemudian hatta ini bermaknanya sampai akhir gitu ya. Maka dia huruf jar. Kalau dia huruf jar berarti isim setelahnya itu majrur. Hatta matla'i. Matla'i di kasro. Kenapa? Kan dia huruf jar hatta. Hatta sini bukan atof. Tapi dia huruf jar. Karena apa? Karena dia kan punya makna apa? Kepada berakhir suatu tujuan. Sebagai akhir dari suatu tujuan. Malam itu keselamatan. Malam itu penuh salam, penuh keselamatan sampai terbit fajar. Nah, mohon perhatikan baik-baik. Kemudian fi. Fi ini untuk dzaraf. Maksudnya apa? Menunjukkan keterangan. Kata keterangan. Fi. Contoh. Ar-rajulu fil masjid. Dan menunjukkan apa? Tempat. Keterangan tempat laki-laki. Ar-rajulu fil masjid. Laki-laki itu di masjid. Menunjukkan apa? Tempat laki-laki itu di masjid. Fil kubi ma'un. Di cangkir itu ada air. Menunjukkan tempat. Air itu tempatnya di kub gitu. Berikutnya an. Ya. An ini apa? Untuk melampaui. Berarti melewati, melampaui. Contoh. Ibta'id anisyari. Menjauhlah kamu dari kejelekan. Berarti menjauhlah kamu dari kejelekan. Ini menjauhnya itu melewati kejelekan. Melampaui dari kejelekan tersebut. Kejelekannya dilampaui, dilewati. Itulah
an. Jadi bedanya an dengan min ya beda ya. Kalau min sebagai permulaan atau bermakna sebagian, kalau an ini melampaui. Kemudian ala. Ala untuk posisi yang tinggi. Posisi yang tinggi. Ahmadu ala suthi. Ahmad di atas atap. Jadi posisi tinggi alai. Al-kitabu al-maktabi. Buku itu di atas meja. Kan posisi yang tinggi. Berikutnya. Ba. Kalau ba, perhatikan maknanya banyak. Ba digunakan untuk berbagai tujuan. Di antaranya dzaraf atau tempat. Yaitu bermakna fi. Ba bisa bermakna fi. Karena ba ini adalah bisa bermakna dzaraf. Makan. Tempat. Misalnya, ijtama'na bil manzil. Kami berkumpul pakai bi. Bi ini maknanya fi, di. Kami berkumpul di rumah. Ba ini untuk dzaraf makan, tempat gitu ya. Kemudian ba bisa bermakna isti'anah untuk minta pertolongan, minta tolong itu. Sebagai penolong. Contoh, sebagai penolong ya. Katabtu bil qalam. Aku menulis dengan pena. Jadi pena ini kan sebagai penolong dalam menulis. Dia penolong. Kemudian ada lagi untuk penggantian, juga bisa untuk sumpah. Contoh, istaraitu bimi'ati junaihin. Di sini sebagai penggantian. Aku membeli dengan 100 pon. Ini kan penggantian. Kemudian ada bermakna iltishak atau kurv. Apa sih ini? Kita lihat catatannya. Artinya dekat. Berarti kalau pakai bi maksudnya itu dia dekat dengan sesuatu tersebut. Marartu bi Muhammadin. Aku berpapasan dengan Muhammad. Pakai bi. Menunjukkan berpapasannya dekat itu. Jadi dia berpapasan. Dekat. Berdekatan. Maka pakai bi. Aku dan Muhammad itu berdekatan ketika lewat. Maka pakai iltishak atau kurv. Kemudian yang untuk sumpah. Billahi lan nufrito fi hukukina. Demi Allah, kami tidak akan melalaikan hak kami. Sini billahi banyak adalah untuk sumpah. Kemudian berikutnya makna huruf jar lam. Ini untuk kepemilikan bisa atau menyerupai kepemilikan atau untuk sebab. Contoh, lillahi ma fis samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wal ard. Di sini lamnya untuk apa? Untuk kepemilikan. Milik Allah lah apa-apa yang di langit dan di bumi. Kemudian dari babun. Rumah itu memiliki pintu. Ini menyerupai kepemilikan. Rumah memiliki pintu. Ya memang seakan-akan rumah memiliki apa pintu. Tapi itu sekedar menyerupai gitu ya. Kemudian bisa juga untuk sebab. Jitu liikromikum. Jitu liikromikum. Aku datang untuk menghormatimu. Sini untuk sebab ya. Sebab. Nah. Kemudian kaf. Kaf untuk penyerupaan. Penyerupaan. Al-mumaridatu kal malaki. Perawat itu seperti malaikat. Kasih untuk penyerupaan. Muhammadun kal asad. Muhammad seperti singa. Gitu. Kaf penyerupaan.
Kemudian berikutnya wawul qasam. Wawul qasam termasuk huruf jar. Ini masuk kepada pihak yang dijadikan sumpah. Wa haqqika law kafi'annaka, demi hakmu aku sungguh akan mencukupimu. Atau sering dengar wallahi. Kenapa Allahi majrur? Kan dia huruf qasam sumpah wawu. Wawu qasam termasuk huruf jar. Wallahi. Wallaili. Gitu ya. Wal fajri, wal asri gitu. Karena ada wawul qasam di depannya. Kemudian ada tak qasam. Tak qasam juga untuk sumpah. Tak ini pakai juga dalam sumpah. Ya saja tak qasam tidak digunakan selain bersama lafzul jalalah Allah. Jadi nggak boleh pakai tau qasam kecuali bersama lafzul jalalah Allah. Contohnya, taulahi lan yudhi'al haqqu muktasiba. Demi Allah kebenaran tidak akan melalaikan orang yang korupsi gitu ya. Kemudian berikutnya ada rubba. Rubba ini untuk menyedikitkan. Dia tidak masuk kecuali ke isim nakirah. Sedikit menunjukkan arti sedikit. Rubba rojulin, sedikit lelaki. Karimin yang mulia. Laki itu yang aku telah temuin. Maknanya sedikit rubah. Kemudian ada lagi mud dan mundu. Perhatikan keduanya, ini harus dicermati. Keduanya isim. Keduanya bisa jadi isim, berarti bukan huruf jar. Apabila setelahnya fiil. Kalau setelah mundu atau mud fiil, berarti mundu, mudnya ini isim. Dan dia jadi huruf apabila setelahnya isim. Seorang lagi tadi ya. Mud mundu. Mud mundu. Keduanya isim apabila setelahnya fiil. Kalau setelahnya fiil dia isim. Gitu ya. Setelah fiil dia isim. Tapi kalau setelahnya isim dia huruf. Dia itu huruf apabila setelahnya isim. Gitu ya. Mohon perhatikan. Kalau setelahnya fiil dia isim. Kalau setelahnya isim dia huruf. Dan ketika dia jadi huruf, maka dia punya makna apa? Min dari. Contoh, ma ra'aituhu. Aku tidak melihatnya. Mundu yaumil jum'ati. Sejak hari Jumat. Perhatikan, mundu sini adalah huruf. Kenapa bisa kita katakan huruf? Karena setelahnya adalah isim. Yaum kan isim. Dan terakhir, hasya. Khala ada. Ini telah lewat pembahasan pada mustasna. Gitu ya. Nah, inilah huruf-huruf jar dan beserta maknanya. Ini sangat penting sekali kita paham maknanya. Jangan sampai kita salah antara apa, misalnya min dan an. Gitu ya. Beda maknanya. Min sama ila, terus tahu bedanya. Gitu ya. Nah, cukup sekian dulu. Wallahualam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan dari yang kami sampaikan, kami mohon maaf.